Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung saja, tidak perlu perkenalan atau apa-apa. Langsung saja, teman-teman bisa buka SMPP-nya, Chrome, Sublime, atau text editor yang lain juga tidak apa-apa. Dan file manager. Di XMPP-nya sudah dinyalakan Apache dan MySQL-nya. Bisa di-close saja. Kita masuk ke file manager. Setelah itu kita buat folder namanya les atau apa aja. Misalnya kita namanya les php. Lalu folder ini les php ini kita drag saja atau seret ke dalam Sublime, masukkan ke sini. Udah ada di sini. Ketika sudah di sini, foldernya itu masih kosong ya. Kita klik kanan saja, new file, langsung save atau Ctrl S. Kita kasih nama part1.php. Kita save. Apa yang akan kita pelajari pertama kali adalah variabel. Sebelumnya silakan kawan-kawan mengetik dulu kodenya. Yang pertama ini adalah cara membuat variabel ya. Kasih komen dulu. Sebelumnya variabel itu apa sih? Variabel itu adalah sebuah wadah untuk menampung sebuah data. Di sini yang saya akan sampaikan atau jelaskan itu hanya 3 tipe data. Sebenarnya ada banyak, tapi yang sering digunakan dan umum digunakan ada 3, yaitu ada string, angka, dan juga boolean. Yang pertama adalah angka. Angka itu ya angka, berupa angka. Angka tidak cara membuat variabel angka itu tidak usah memakai titik kurung seperti ini, hanya langsung saja angkanya misal 78 atau berapapun itu bisa. Dan yang kedua adalah string. String itu wajib menggunakan titik 2 seperti ini, karena kalau tidak ada titik 2 seperti ini akan terjadi error. Kita coba. Kita masuk ke localhost. Kita cari les php part 1. Ada error karena ini tidak dianggap string karena tidak ada tanda kutipnya. Jika ada tanda kutip tidak akan error. Tapi pertama itu tidak akan menampilkan apa-apa. Karena apa? Karena kita hanya membuat variabelnya saja, belum menampilkannya. Untuk yang ketiga dan keempat itu adalah variabel boolean atau apa ya kalau ini? Kalau bahasa Indonesianya ada benar dan salah. Ini benar dan ini salah. True, false. Langsung saja kita ke cara menampilkan sebuah variabel. Banyak yang tipe. Oke. Untuk menampilkan ke layar itu ada 2. Sebenarnya ada banyak, tapi yang pokok yang umum digunakan hanya ada 2, yaitu echo. Misalnya kita akan menampilkan variabel integer. Kita tambahkan garis baru dulu. Dan yang kedua adalah vardam.
seperti ini. Jadi pertama itu kita membuat sebuah variabel. Yang pertama adalah variabel angka yang berisi 50. Kedua variabel string, ketiga keempat variabel boolean. Dan di baris ini kita itu menampilkan untuk yang echo sendiri itu hanya menampilkan nilainya saja. Misalnya kita echo variabel v underscore int yang ini kan. Nah, kita akan yang akan tampil di layar itu adalah 50-nya saja. Sementara jika vardam bukan echo, ini akan menampilkan tipe data dan length-nya atau nilai atau ukurannya. Misalnya kita coba ganti dengan nama seperti ini, maka akan tampil Ki Pramudya Ramdhani. Karena variabel nama telah kita isi dengan nama Ki Pramudya Ramdhani. Misalnya kita isi dengan Markona, maka akan berubah juga menjadi Markona. Bagaimana jika kita ingin menampilkan tipe data boolean? Bisa saja. Misalnya kita akan menampilkan boolean yang false ya, bool F. Kita save saja dan reload, nggak ada karena false. Kalau yang true bagaimana? Ada satu. Jadi untuk yang true itu pasti menghasilkan angka 1. Kalau yang false itu tidak akan menghasilkan apa-apa, atau 0 juga bisa, atau tidak menghasilkan apa-apa karena tadi kita coba tidak menampilkan apa-apa. Untuk kalau true itu menghasilkan angka 1. Yang kedua ini echo br, kita juga bisa menampilkan sebuah string, dan sebuah string itu kita bisa menampilkan sebuah elemen HTML. Misalnya br kan di elemen HTML untuk menambahkan garis baru. Kita bisa echo br menjadi garis baru di sini. Jika kita menghapus ini, maka tidak akan ada garis baru langsung ke pinggir gini. Jadi biar rapih, kita tambah garis baru saja. Kita coba misalnya ini, kita balikan lagi. Kita coba vardam nama. Akan ada tipe data, terus ada ukurannya atau lengthnya 8. 8 itu dihitung mana? M A R K O N A H. Kita coba rubah lagi menjadi seperti semula. Nah, 22 ini tuh si spasinya juga dihitung ya, masuk ke sini jadi 22. Ini pertama ada tipe datanya, dan ini ada linknya dan ada nilainya. Kita coba menampilkan tipe data boolean. Tuh, ada tipe datanya bool atau boolean, dan ada nilainya itu false. Kan false. Kalau yang true sama, cuman berbeda nilainya saja, true dan false. Kita balikan lagi ke seperti semula. Yang ketiga itu ada operasi aritmatik ya. Operasi aritmatik. Pasti teman-teman sudah tahu lah operasi aritmatik itu. Kayak kali, tambah, kurang, bagi. Tapi kita akan mencobanya memasukkan ke dalam variabel. Misalnya kita akan membuat variabel bilangan 1. Oh iya, nama variabel itu tidak boleh ada spasi ya. Kalau ingin memisahkan sebagai pengganti spasi, teman-teman bisa mengganti dengan underscore atau garis di bawah seperti itu. Misalnya kita punya bilangan 1 itu punya 90, dan kita bikin variabel lagi. Bilangan 2 itu adalah 67, dan kita akan membuat variabel bilangan 3. Bilangan 3 itu
isinya tuh hasil dari bilangan jumlah, hasil jumlah dari bilangan 1 dan bilangan 2. Bagaimana caranya? Tinggal seperti ini saja. Seperti ini. Bilangan satunya 90 kan, bilangan 2 nya 67. Ini ini dijumlahkan terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam variabel variabel 3, bilangan 3. Kita coba save dan kita coba lihat tidak terjadi apa-apa karena kita belum menampilkan bilangan 3 ini. Kita coba akan menampilkan semuanya. Nah, ntar kita akan coba menambahkan garis baru supaya rapi. Nah, bilangan pertama adalah 90, kedua 67, dan bilangan ketiga adalah jumlah dari 90 dan 67 adalah 157. Nah, akan tampil seperti ini. Selain tambah ada operasi lainnya, misalnya ada kurang. Kita coba kurang. Bilangan 2 67 dikurangi 90 kan dapatnya minus 23. Berarti itu ada kali juga, kali ditandai dengan simbol bintang ya. Kali untuk bagi disimbolkan dengan garis miring seperti ini. Dan yang terakhir adalah modulus atau sisa bagi. Untuk modulus mungkin kawan-kawan sudah tahu dan tidak perlu dijelaskan lagi. Hei, kerenyan video kela. Ah. Untuk modulus itu sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena mungkin kawan-kawan sudah tahu. Lalu yang selanjutnya adalah gerbang logika. Gerbang logika ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan yang umum-umumnya saja yang sering dipakai, yaitu ada AND, OR, dan NOT. Kita coba yang AND dulu. Kita buat variabel aja dengan nama AND. AND itu dalam bahasa Inggris berarti dan ya. Kita coba membuat nilai suatu boolean false dan true. Nah, untuk AND ini semuanya itu harus bernilai true atau benar ya. Kalau ada seperti ini false dan true, pasti akan hasilnya akan false. Kita coba, kita vardam $AND, dan nama variabel itu sensitif ya, besar dan kecil itu. Misalnya namanya kita n yang menggunakan huruf besar, tapi ketika ditampilkan echo n yang huruf kecil, itu bakal error. Lanjut kita membahas tentang fungsi gerbang logika AND atau dan. Nah, akan menghasilkan false dari pernyataan salah dan benar, akan menghasilkan salah. Untuk AND tersebut gampangnya tuh salah satunya semuanya harus benar. Salah satu saja yang salah, semuanya salah. Misalnya kita punya dua boolean benar dan benar, maka akan menghasilkan benar juga. Kalau misalnya kita mempunyai 3 tapi yang ketiga itu false atau salah, maka hasilnya pun akan false. Misalnya kita punya
kita tuh punya seperti ini. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5 benar dan 1 salah, maka hasilnya pun akan salah. Karena salah satu saja yang salah, maka akan salah semua. Ketika kita ganti ini menjadi benar atau true, maka hasilnya pun akan menjadi true. Ini fungsi gerbang logika yang pertama, bukan fungsi. Untuk yang kedua itu adalah OR. OR tuh atau ya. Untuk atau itu gampangnya salah satunya harus benar. Meskipun banyak yang salah, tapi ada satu saja pernyataan yang benar, maka akan bernilai benar. Karena kita punya dua pernyataan, benar dan salah. Benar dan salah, maka hasilnya adalah benar. Ya. Ntar kita coba tambahkan garis baru dulu biar rapi. Hasilnya adalah benar. Kalau misalnya benar semua bagaimana? Hasilnya pun akan benar juga. Pokoknya salah satunya harus benar, meskipun seperti tadi ada kita coba copy saja, kita ganti. Oh ya, untuk OR ini lambangnya itu garis lurus 2 ya. Dan untuk yang AND tadi adalah dan. Kita punya misalnya, kita punya 1, 2, 3, 4, 5 false dan 1 true, akan menghasilkan true karena meskipun cuma ada satu yang benar, maka semuanya benar untuk OR. Berbeda dengan AND itu harus benar semua. Kalau ini false semua, maka akan menghasilkan false juga. Seperti itu. Dan untuk yang terakhir adalah not. Not itu kebalikannya. Not itu lambangnya tanda seru. Misalnya kita hasil not dari false, maka hasilnya adalah apa? True. Karena kebalikan dari false adalah true. Ketika kita mengganti ini menjadi true seperti itu, maka hasilnya ada false. Jadi kebalikan not itu mudahnya, hanya kebalikan saja. Kita tambahkan garis baru dulu. Ini masih yang sederhana ya. Dan juga tipe operasi aritmatik juga bisa dihubungkan dengan ini. Misalnya kita mempunyai sebuah variabel bilangan aja. Bilangan itu kita isi dengan pernyataan kalau bilangan 2 yang tadi kita buat itu 67 itu sama dengan bilangan 1. Apa kira-kira hasilnya? Kan bilangan 2 67 dan bilangan 1 adalah 90. Apakah sama? Tidak ya. Berarti akan menghasilkan false. Kita coba tampilkan vardam bilangan. Akan menghasilkan false. Untuk simbol tidak sama dengan itu adalah tanda seru sama dengan. Bilangan 2 tidak sama dengan bilangan 1. Apakah menghasilkan true atau false? Tentu saja true ya, karena bilangan 2 emang gak sama 67. True. Dan juga ada yang lain, misalnya lebih dari sama dengan. Misalnya bilangan 2 kan
67, sementara bilangan 1 90. Apakah 67 lebih besar daripada 90? Tentu saja false. Seperti itu contoh penggunaan gerbang logika ya. Lanjut kita ke pengkondisian. Pengkondisian itu ada dua, ada if dan switch. Pertama kita akan membahas switch dulu. Mohon maaf, akan membahas if. Struktur utamanya seperti ini. Ada if kan dalam bahasa Inggris artinya jika kondisi, maka jalankan kode ini. Misalnya kita coba menggunakan bilangan 1 ya, bilangan 1, atau menambah lagi aja, bikin lagi aja angka sama dengan 20. Nah, jika angka lebih dari sama dengan 20, maka jalankan perintah berikut. Echo angka lebih dari 20. Seperti ini, paham? Kita punya sebuah wadah atau variabel yang bernama angka dan di dalamnya ada suatu nilai integer 20, dan kita membuat pengkondisian jika angkanya lebih besar sama dengan 20, maka jalankan perintah berikut. Echo angka lebih dari 20. Echo itu untuk menampilkan ya, untuk menampilkan sebuah teks ini. Kita coba. Nah, ada kan angka lebih dari 20. Kita kasih garis perlu biar rapi. Nah, angka lebih dari 20. Misalnya kita ingin menambahkan kondisi yang lain, kita tinggal tambahkan aja else if. Terus kita masukkan kondisi yang lain, misalnya $angka itu angka kurang dari 20, maka tampilkan angka kurang dari 20. Kita coba. Masih angkanya lebih dari 20 ya, karena di sini kondisi yang terpenuhi itu cuma yang ini tidak terpenuhi. Kita coba ganti misalnya 8 kan. Pertama akan mengecek yang valid as dulu. Jika angka lebih dari 20 kan tidak ya, 8 itu kurang. Yang ini dilewat, loncat ke sini, angka kurang dari 20 benar-benar, dan jalankan perintah berikut. Menampilkan echo angka kurang dari 20. Nah, seperti ini kira-kira. Dan yang terakhir adalah else. Else itu ketika semua kondisi yang di atas ini tidak terpenuhi. Misalnya echo angka tidak valid. Nah, seperti ini. Misalnya valid. Nah, misalnya kita coba angka ini kan yang tidak masuk kondisi seperti ini. Misalnya ini ya, hapus saja sama dengan ya. Nah, seperti ini. Dan ini ya 20. Untuk 20 kan tidak masuk ke kondisi pertama dan kedua. Kondisi pertama angka lebih dari 20. Apakah 20 lebih dari 20? Tentu tidak. Dan kondisi kedua adalah angka kurang dari 20. Apakah angka ini kurang dari 20? Tentu tidak, karena sama ya. Maka akan langsung lewat dan masuk ke sini. Nah, angka tidak valid. Anda bisa menambahkan perintah apa saja. Misalnya akan menambahkan perintah sebanyak ini. Bisa. Oh iya, ini belum di ini. Kurang dari 20, misalnya 4. Nah, jadi banyak.
Mungkin seperti itu penjelasan sederhana tentang if. Dan yang terakhir ada switch. Untuk switch sama saja ya, ininya pengkondisian, cuman berbeda cara penulisannya saja menurut saya. Ini switch itu kita memasukkan variabelnya terlebih dahulu. Misalnya kita masukkan yang akan kita kondisikan adalah variabel angka. Case itu untuk memberikan value-nya. Misalnya seperti tadi, kita jangan angka. Kita coba nama ini ya yang kita buat tadi. Ini ya jangan panjang-panjang. Seperti itu saja. Ini adalah variabel yang akan dikondisikan. Variabel ini yang berisi nama saya, Inki. Case adalah jika kondisinya. Case itu misalnya kondisinya adalah namanya Inki, maka lakukan perintah ini. Perintahnya apa bebas terserah Anda. Misalnya perintahnya echo halo nama saya Inki, misalnya seperti itu. Untuk default ini sama seperti else ya, seperti else ini. Ketika kondisi yang di atas tidak terpenuhi maka akan masuk ke default. Defaultnya itu misalnya echo halo. Nah, halo, nama saya Inki. Ini karena ini kita kasih garis baru dulu, oke, biar rapi. Nah, halo, nama saya Inki. Untuk break ini kita tuliskan supaya setelah menampilkan halo nama saya Inki itu berhenti. Jadi keluar langsung ke sini. Kalau tidak ada break akan menjalankan perintah-perintah di bawahnya. Itu untuk switch. Misalnya kita akan menambahkan case yang lain, itu mudah saja. Misalnya seperti ini. Case misalnya Junaid. Halo, saya bukan Inki, misalnya saya bukan Inki. Kita ganti variabel lama dengan Junaid, akan tampil seperti ini. Halo, saya bukan Inki. Agar Anda cepat memahami, agar kawan-kawan cepat memahami, kawan-kawan bisa mencobanya terus tiap hari agar tidak lupa dan dapat memahami. Ini adalah contoh penggunaan yang sederhana sekali. Mungkin sekian untuk pertemuan yang pertama. Baru ada satu ya. Lanjut ke yang kedua. Barangkali ada yang tidak mengerti, kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan balas satu persatu. Oh ya, kalau misalnya saran dari saya, kalau misalnya ada yang error seperti ini misalnya, nah kan error, jangan 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 panik dulu, atau jangan nyari kesalahannya. Kita selidiki dulu apa salahnya, lalu kita perbaiki sendiri tuh. Kita coba dulu parse error, misalnya syntax error unexpected echo. Jadi echo ini tidak diketahui pada line 36. Line 36 kan yang ini. Si echo ini tidak ketahui. Kenapa? Karena di sini belum ada titik koma. Atau misalnya titik komanya itu ininya titik 2, salah typo tuh. Unexpected titik 2. Tuh, udah ada petunjuknya di sini, kita tinggal memperbaikinya. Atau juga misalnya kita variabelnya lupa, malah menggunakan spasi, misalnya nama spasi panjang, kan salah panjang itu kan tidak diketahui panjang. Line 5 itu di sini ya, panjang ini tidak diketahui. Jadi kalau ada yang error itu jangan panik dulu, kita selidiki dulu mana yang errornya,
baru kita perbaiki. Nah, mungkin sekian untuk pertemuan pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.